Senang berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Walaupun kita masih belum bisa berjumpa di gedung gereja, eh, kita masih bisa belajar bersama firman Allah dan eh, hal yang terpenting adalah kita tetap belajar dari firman Allah. Baik, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami kekuatan kesehatan sampai hari ini. Engkau memelihara kami, menyertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami. Berkati kesempatan hari ini, kami mau belajar dari firman, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Dalam Alkitab, kita di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai 38 dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ia melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bagaimana belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saudara, di tengah situasi kita hari ini, ada banyak orang yang menunjukkan belas kasihannya kepada banyak orang di sekitar lingkungannya. Saudara, kita mau melihat bagaimana belas kasihan Kristus terhadap banyak orang. Saudara, dalam bagian ini juga kita akan melihat bagaimana Kristus meluaskan kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-35, dikatakan bahwa ia berkeliling ke semua kota dan desa. Dan dalam setiap perjalanannya, Tuhan Yesus mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Pengajaran yang disampaikannya diteguhkan oleh berbagai mujizat dengan kuasanya. Lalu ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita lihat ini dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 35. Dan hal penting yang kita harus perhatikan dalam bagian ini adalah bahwa Injil Kerajaan Surga itu diberitakan. Bahwa kabar baik itu diberitakan. Saudara, Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Bagaimana kemudian Injil itu diberitakan. Injil adalah sebuah kabar perdamaian dari Allah kepada manusia dan seluruh ciptaan. Injil adalah sebuah kabar di mana manusia kemudian memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Saudara, dalam perjalanan pelayanan dari satu desa ke desa yang lain, Tuhan Yesus melihat banyak orang. Mulai dari yang tentunya mungkin akan menemukan orang-orang dengan kulit putih, rambut lurus, dengan mungkin rambut keriting, mereka orang-orang dari Afrika dan daerah-daerah sekitarnya, baik orang dewasa maupun anak-anak, orang kaya, orang miskin, dan mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kita bisa lihat selalu dalam pelayanan Tuhan Yesus bertemu dengan berbagai kelompok orang. Baik orang yang marginal maupun orang yang dianggap terpandang. Tapi hal yang terpenting yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus melihat mereka dengan penuh belas kasihan. Saudara, dia menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang tersebut. Apa yang menyebabkan ada belas kasihan dalam Kristus? Kristus melihat mereka seperti domba yang keletihan. Mereka seperti domba yang cemas. Mereka seperti domba yang terlantar atau terbaring tak berdaya karena mungkin kelelahan,
karena mungkin pengabaian. Saudara, Tuhan Yesus melihat orang-orang ini. Mereka seperti ada dalam kelelahan yang begitu luar biasa. Mereka mengalami kelelahan secara rohani. Mereka mengalami mungkin frustasi dengan berbagai situasi yang mereka hadapi. Di tengah situasi kita hari ini, kita bisa menemukan banyak orang mengalami frustasi. Saham anjlok dan lain sebagainya. Dan mereka mulai kehilangan pengharapan. Saudara, mereka merindukan gembala yang membaringkan mereka di padang yang berumput hijau. Mereka merindukan gembala yang membimbing mereka ke air yang tenang, sehingga jiwa mereka disegarkan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3, kita melihat bahwa domba-domba ini harus dipelihara, dibaringkan di padang rumput yang hijau. Mereka membutuhkan air yang segar. Dan kalau kita melihat dalam bagian ini, Tuhan Yesus melakukan tugas itu dengan memberi mereka pengajaran. Dengan tentunya kalau kita mengerti rencana Allah di dalam kehidupan manusia, dengan kita mengenal siapa Allah kita, kita akan melihat ada satu kesegaran di dalam hidup kita. Saudara, mereka juga merindukan gembala yang menuntun mereka di jalan yang benar. Sebab mereka hidup di antara serigala-serigala yang berbulu domba. Dan mereka berada di tepian jurang yang sangat terjal. Mereka hidup dalam bahaya maut. Dalam situasi kita hari ini, kita melihat banyak orang yang mulai kebingungan. Ada banyak pengajaran. Kalau kita lihat di channel-channel YouTube, banyak berita-berita atau banyak-banyak pengajaran yang membingungkan. Mereka tidak dibawa kepada terang firman, tetapi mereka dibawa kepada pengajaran-pengajaran yang membingungkan, yang merendahkan Kristus, yang merendahkan Allah, dan lain sebagainya. Saudara, ini seperti makanan yang bermasalah, yang menyebabkan bisa domba-domba itu sakit perut. Mereka bisa menjadi kehilangan gizi. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus melihat mereka seperti hal itu. Saudara, dalam situasi ini, orang-orang seperti domba yang merindukan gembala itu, mereka merindukan gembala yang memberi kepastian jalan hidup. Mereka merindukan gembala yang menjadi gembala yang membawa gada dan tongkat yang akan melindungi mereka. Dan saudara, ketika kita melihat domba-domba yang mungkin Tuhan Yesus gambarkan dalam bagian ini adalah orang-orang yang seperti tersangkut dalam semak dan hanya dapat lepas oleh karena pertolongan seorang gembala. Dan gembala itu Kristus. Ketika banyak orang terjerat oleh belenggu dosa, selalu dosa digambarkan sebagai semak-semak yang menjerat manusia dan akhirnya menggerogoti dan membuat manusia tidak hidup dengan baik. Dan domba itu yang kemudian harus menolong. Saudara, pertolongan itu sendiri datangnya dari Kristus sendiri, Sang Gembala Agung. Dia kemudian datang melihat domba-domba itu yang kelaparan, haus, tak tergembalakan, tidak terlayani. Dia akhirnya datang mencari domba yang terhilang itu, membawa kembali kepada Bapa. Dan ada satu sukacita yang besar ketika hal ini terjadi. Saudara, hal itu sudah Yesus lakukan dan terus Yesus lakukan sampai hari ini. Saudara, melihat domba-domba seperti ini, hati Yesus mulai tergerak dengan penuh belas kasihan. Hati Yesus sangat mengasihi semua orang yang terlantar, tak tergembala, dan hidup dalam belenggu dosa, seperti saya dan saudara. Hati Yesus adalah hati yang mengasihi orang-orang yang tidak terlayani. Hati Yesus mengasihi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Lalu melihat hal itu, Tuhan Yesus kemudian berkata,
kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuaian itu. Hal itu menunjukkan sebenarnya sebuah kritik bagi para murid. Para murid hidup di tengah lingkungan masyarakat yang kehausan akan firman dan telah menerima panggilannya untuk memberitakan rahmat Tuhan. Saudara, para murid itu adalah orang-orang yang Kristus panggil. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bertemu di tepi danau, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Tuhan Yesus memanggil para murid untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dan mereka seperti belum menyadari tanggung jawab itu. Mereka seperti belum memiliki hati untuk mengasihi orang lain. Tetapi dalam bagian ini, Kristus menunjukkan teladan bagaimana Ia mengasihi orang lain. Saudara, dalam bagian lain, Matius menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di mana Matius melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dan Ia memanggil para murid untuk memberitakan kasih Allah yang besar itu. Saudara, dalam situasi ini, pada masa ini, ayat ini juga sebenarnya menjadi pengingat buat kita. Apakah kita adalah murid-murid yang sudah tinggal di dalam gereja dengan segala kenyamanan? Kita sudah menikmati segala berkat Tuhan. Lalu kita menjadi tidak melihat ada orang-orang yang harus mendengar kasih Allah yang besar. Kita tidak mau melihat apakah orang sekitar kita adalah orang yang harus mendengar kasih Allah. Saudara, dalam minggu ini ada orang datang ke rumah saya dan bertanya, "Pak, apa maksud dari gambar di dinding rumah Bapak itu?" Dan saya bersuka cita. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan penting. Dia bertanya, apa maksud dari gambar itu? Dan saya mulai berkata, maksud dari gambar itu adalah Kristus adalah juru selamat yang menjadi kasih bagi manusia, yang menjadi penyelamat bagi manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan oleh anugerah Allah saja manusia bisa diselamatkan. Anugerah Allah di dalam Kristus, manusia kemudian diselamatkan. Saudara, ini kemudian menjadi berita yang harusnya ada di hidup kita. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah masyarakat dan kita tidak melihat masyarakat di sekitar kita sebagai masyarakat yang haus akan firman, haus akan kebenaran. Tuhan Yesus pernah menggambarkan hal ini ketika Dia berbicara dengan perempuan Samaria, "Beri aku minum." Perempuan itu berkata, "Oh, bagaimana mungkin kamu tidak punya timba?" Tetapi kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan. Saudara, ketika domba-domba itu haus, ketika orang-orang di sekitar kita, ketika orang yang mungkin di dalam keluarga kita haus akan kebenaran yang sejati, maka ada tugas kita sebagai murid Kristus untuk menceritakan hal itu kepada mereka. Saudara, Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan, pemilik tuaian itu. Kita berdoa, Tuhan, saya merindukan pekerja untuk bagian ini. Tetapi sebenarnya ketika melihat bagian ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, kita kemudian juga dipanggil menjadi pekerja Kristus. Mengerjakan pekerjaan Allah yang ditinggalkan bagi kita. Saudara, pada masa kini, ayat ini juga menjadi sebuah kritik bagi kita semua. Karena kita menjadi abai terhadap orang di sekitar kita. Kita menjadi abai terhadap orang yang terlantar. Kita abai terhadap orang yang tidak mengenal Sang Gembala Agung. Nah, Tuhan memanggil kita. Tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi sama seperti para murid, Tuhan Yesus juga memanggil kita menjadi pekerjanya. Tema kita dalam sepanjang tahun ini adalah menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Maka hal ini juga menunjukkan kepada kita, kita dipanggil oleh Allah
Tidak hanya untuk menjadi murid Kristus, tetapi kemudian menjadi murid yang menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Menunjukkan itu kemudian di dalam hidup kita, dengan kita menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Saudara, sama seperti para murid, kita juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita dipanggil untuk menjalankan hal itu. Maka untuk kita bisa menjalankan hal itu, kita juga harus diperlengkapi. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah murid Kristus yang harus diperlengkapi bagi pekerjaan ini, kita akan tetap haus untuk belajar firman. Kita akan tetap haus untuk belajar bagaimana kita menjadi pekerja Kristus, mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Kita akan belajar terus untuk mengerti rencana Allah. Kita belajar terus untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Kita kemudian diperlengkapi dengan pokok-pokok iman dan dilatih untuk melayani. Itu sebabnya ketika ada kesempatan dalam waktu-waktu mendatang, kita diperlengkapi, ada kesempatan untuk memperlengkapi kita mengerjakan pekerjaan pelayanan. Ambillah waktu yang istimewa itu untuk belajar. Ambillah waktu yang istimewa itu untuk mengerti. Ambillah waktu yang istimewa itu untuk terus mengenal Dia lebih sungguh. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi garam yang menggarami dunia ini. Menjadi garam yang dampak hidupnya dirasakan oleh orang lain. Dan tidak menyombongkan diri kita. Kita seringkali karena kita percaya kita adalah anak Allah, kita menjadi sombong, menjadi egois. Kita ingin menjadi seperti pemilik surga itu. Kita rasa, wah sayalah pemilik surga satu-satunya. Yang lain tidak bisa. Saudara, tidak. Hati Kristus tidak seperti itu. Hati Kristus, hati yang penuh belas kasihan melihat orang lain yang tidak terlayani itu. Saudara, panggilan kita juga adalah panggilan untuk menyalakan pelita di dalam hidup kita. Menyalakan terang Kristus kemudian di dalam hidup kita. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita adalah pekerja-pekerja Kristus itu. Kitalah murid-murid yang kemudian mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita kemudian akan memastikan apakah terang itu dapat bercahaya di tempat yang tepat. Apakah terang itu dapat menerangi orang di sekitar kita. Dan apakah terang itu kemudian memberi perubahan di tengah-tengah kegelapan, kebingungan, dan kegalauan hidup masyarakat. Ketika sekarang orang mulai bingung dengan situasi ekonomi, mulai bingung dengan pergumulan hidup mereka, mulai bingung dengan diri mereka sendiri, terang Kristus kemudian menjadi penuntun dalam kehidupan yang benar. Terang Kristus menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, kegalauan hati. Ketika hidup kita terasa hambar, maka garam itu kemudian mengubahkan, menjadikan hidup kita berarti. Dan itu semua terjadi karena pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Sementara bagian kita sebagai para murid, kita mengerjakan pekerjaan yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah situasi kita hari ini, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengambil bagian dalam bagiannya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat situasi di sekitar kita. Dan kita mengambil bagian untuk menjadi terang, menjadi berkat, memberitakan kasih Kristus yang besar bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih kan Engkau sudah datang melihat kami manusia sebagai pribadi-pribadi yang tidak terurus, tidak terlayani, kebingungan, kegalauan, dan lain sebagainya. Tetapi Engkau datang memberi pengharapan, memberi penghiburan, memberi kekuatan dalam hidup kami. Tetapi pada sisi yang lain, kami juga sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, kami sebagai pribadi yang sudah dalam Kristus, memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan bagi kami, bagi dunia ini. Tolong dan tuntun kami, beri kami hikmat pengertian, tambahkan pengetahuan,
tambahkan kerinduan dalam diri kami untuk kami mau belajar sehingga kami bisa memberitakan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.